Masa kecil memang sangat indah ya, apalagi pas hari Minggu di pagi hari kita sudah menghadap televisi untuk menonton kartun anime kesukaan kita. Anime lawas apa yang pernah kamu tonton? Dragon Ball kah? Sensei ya? Doraemon? Atau mungkin Astro Boy? Semuanya itu nggak ada apa-apanya loh dibandingkan dengan kelima anime kuno ini. Tapi sebelum dilanjut, bantu subscribe, like, and share ya. Dan selalu bunyikan loncengnya. Terima kasih. Lanjut. Dahulu kala ada seorang raja di provinsi Shinano yang membenci orang tua. Sesuai dengan aturan provinsi, seseorang harus diasingkan ke sebuah pulau ketika mereka sudah berusia 60 tahun. Pada malam hari, tanggal 15 Agustus, ada seorang wanita petani tua dan seorang anaknya yang sangat mencintainya, dan sang anak harus membawa ibunya ke gunung untuk meninggalkannya di sana dan menyerahkannya kepada petugas yang kejam. Namun, ia sangat menyesal dengan apa yang sudah ia lakukan kepada sang ibu. Kemudian, ada seorang anak yang memohon kepada sang raja Sinano. Dia memohon untuk kehidupan ibunya. Pria dan wanita tua harus diperlakukan dengan hormat dan tidak lagi untuk diasingkan. Kemudian, permohonan si anak itu dikabulkan oleh sang raja Sinano. Sejak itu, pria dan wanita tua diperlakukan dengan hormat dan tidak lagi untuk diasingkan. Film karya Sanae Yamamoto yang dirilis pada tahun 1925 yang berjudul Kayoi Kusenga Ubasuteyama. Film anime ini dibuat lagi oleh Sanae Yamamoto pada tahun 1925 yang berjudul Senga Subo. Berdurasi 17 menit, tidak bersuara ya, alias bisu. Anime ini berkisah tentang seorang anak yang setia tidak pergi keluar untuk bermain, tapi bekerja keras berlayar mencari ikan untuk menyenangkan ayahnya. Suatu hari, dia menemukan pot tersangkut di jaring. Ketika dia membuka pot tersebut, iblis pun muncul dari dalam pot. Ketika iblis mencoba untuk memakannya, anak itu berkata kepada iblis, "Tidak mungkin kamu bisa masuk ke dalam pot itu." Iblis pun marah. Lalu anak itu memasukkan iblis itu ke dalam pot lagi. Iblis itu meminta pemuda itu untuk mengeluarkannya. Kemudian pemuda itu bercerita kepada iblis kisah singa dan rubah. Rubah yang licik hanya bisa mendapatkan sisa-sisa makanan singa, dan rubah menipu singa untuk keluar dari tempatnya. Lalu singa pun marah dan mengambil makanan rubah. Rubah pun memberitahu seorang pemburu lokasi singa agar dia membunuhnya. Rubah yang sekarang tidak perlu takut lagi untuk pergi keluar rumahnya, hanya takut untuk dimakan buaya. Setelah mendengar cerita ini, iblis memperbaiki jalannya dan memberi pemuda itu sebuah pot berisi koin emas. Lanjut. Anime ini bercerita tentang kisah legenda rakyat Jepang Urashima Taro yang dibuat pada tahun 1918 oleh seorang seniman bernama Seitaro Kitayama yang berkisah tentang nelayan yang menyelamatkan seekor penyu. Lalu ia diundang ke istana laut oleh penyu yang ternyata seorang putri yang cantik. Kisah ini sendiri sudah ada sejak 1700 tahun yang lalu. Seekor penyu yang diselamatkan oleh Taro ketika penyu tersebut sedang disiksa sekawanan anak-anak. Sebagai rasa terima kasih telah ditolong, penyu mengajak Taro berkunjung ke istana laut. Awalnya Urashima Taro tidak begitu percaya ia akan dibawa ke istana laut. Ia mengira itu hanyalah ilusi saja. Namun, ternyata itu semua terjadi. Taro akhirnya pergi ke istana laut yang ada di dasar laut. Di sana Taro bertemu putri yang sangat cantik di istana laut yang bernama Putri Otohime, yang ternyata ia adalah penyu yang diselamatkan Taro. Saking cantiknya, Taro bahkan tak dapat berkata-kata saat memandangi putri bernama Otohime tersebut. Sang putri kemudian berkata, "Wahai pria baik, selamat datang di kerajaan ayahku. Akulah penyu yang kau selamatkan. Sebagai tanda terima kasih, tinggallah di kerajaan ini bersamaku dan hidup abadi."
dan kemudian mereka menjadi suami istri. Namun, suatu hari Taro terlena dengan sebuah kotak terlarang. Tanpa sadar ia membuka kotak tersebut, tiba-tiba ia menjadi tua dan berubah menjadi seekor bangau. Saat ini banyak sekali versi tentang Rashima Taro. Bahkan Rashima Taro saat kembali ke daratan dan bertemu dengan seorang nenek-nenek, ia adalah istrinya. Ada juga yang bercerita tentang kembali ke daratan dan ingin menemui ibunya. Bahkan kisahnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar di Jepang. Lanjut. Menonton komedi memang sangat lucu, sehingga membuat kita ketawa. Nama Kuragatana dalam bahasa Indonesia adalah Pedang Bermata Tumpul. Adalah sebuah komedi pendek tentang samurai dan pedangnya yang usang yang berubah menjadi tidak berguna saat dia mencoba untuk melawan. Bahkan lawan yang paling lemah sekalipun. Film ini dibuat pada tahun 1970-an oleh Junichi Kouchi. Film tersebut ditemukan di sebuah toko barang antik di Osaka di tengah Jepang pada Maret 2008. Lanjut. Tatsudou Sasin dinobatkan sebagai anime Jepang paling tua yang pernah ada. Durasinya hanya 3 detik dan gambarnya masih berupa coretan tangan biasa. Tapi jangan salah, anime ini sudah dibuat pada tahun 1907 silam loh. Wow, keren. Sayangnya siapa pencipta anime ini belum diketahui secara pasti karena informasinya simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa anime ini hanya pekerjaan uji coba dari seniman Jepang. Namun terlepas dari kontroversi siapa penciptanya, Jepang telah berhasil membuktikan bahwa untuk urusan karya seni berupa film kartun mereka tidak kalah dengan Amerika Serikat yang saat itu juga kental dengan kartun garapan Walt Disney. Nah, itulah beberapa anime paling lawas yang pernah dibuat. Ternyata kreativitas seniman Jepang sudah berkembang sejak zaman kuno ya. Oke.